Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan kisah perjalanan hidup salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia. Beliau bernama Kiai Haji Abdul Halim. Beliau merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dan tokoh organisasi Islam. Saksikan videonya sampai selesai agar lebih paham dengan siapa sosok beliau dan apa saja yang beliau lakukan untuk negara Indonesia tercinta ini. Abdul Halim atau lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim. Majalengka, tanggal 26 Juni tahun 1887 sampai 7 Mei tahun 1962. Adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pembaharu modernis. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nomor 041 TK tahun 2008, tanggal 6 November tahun 2008. Kiai Abdul Halim, putra Kiai Haji Muhammad Iskandar, lahir dengan nama Otong Syatori. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Haja Siti Mutmainah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan, Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiah puteri Kiai Haji Muhammad Ilyas penghulu Landraat Majalengka. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang anak. Seorang di antara cucunya yang aktif di berbagai organisasi Islam seperti sebagai pengurus BP4 Pusat, Wanita PUI, BMOIWI, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, GUPPI, Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam adalah DRA, Haja Dadah Cholidah, MPD, Presidium BMOIWI periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Sejak kecil, Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti, ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranjiwetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah yang menjadi gurunya sealiran Islam ataupun tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangannya kelak. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoeven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah Pesantren Lontang Jaya, Panjalinan Lor, Sumber Jaya, Majalengka, pimpinan Kiai Abdullah, Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, Asuhan Kiai Sujak, Pesantren Ciwedus, Timbang, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan, Asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari,
Dan yang terakhir, Abdul Halim berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan, sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwedus, Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar, sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, dan Rais Amsyuriyah, Ketua Umum Dewan Syuro, pengurus besar organisasi tersebut setelah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang, antara pembaharu dan tradisional, inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan ulama pembaharu lainnya. Selain itu, Kiai Halim juga banyak membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa maupun Al-Manar, yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut. Terdapat dua peninggalan Kiai Haji Abdul Halim yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu Pesantren Santi Asromop dan Organisasi Persatuan Umat Islam (PUI) yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Santri Asromop merupakan pendidikan pesantren yang membekali siswa dengan keterampilan belajar di Santi Asromop. Ada pandai besi, menyuling minyak kayu putih, bertani kopi, dan lada, serta beternak ayam, kambing, dan ikan, ujar Dada Holidah, cucu dari Kiai Haji Abdul Halim. Dari putrinya, Halimah Halim, sang kakek, menurut Dada Holidah, memberi pesan agar anak cucunya menjaga Santi Asromok itu, karena ketika beliau mendirikan Santi Asromok penuh perjuangan dan ujian, ujar Dadah. Hingga kini bangunan Santi Asromok telah berkembang dan berdiri kokoh di atas tanah seluas 12 hektar dengan fasilitas pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, PUI, SMP Prakarya, dan SMA Prakarya. Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam, PUI, periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Ahmadi Taha menilai, model pendidikan santri Asromop, yang mengajarkan santri entrepreneurship melampaui zamannya. Waktu itu ada mesin jahit dan percetakan, jadi bisa dibayangkan zaman itu saja sudah modern, ujar Ahmadi. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Kiai Halim kembali ke Indonesia untuk mengajar. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Setahun kemudian setelah lembaga pendidikan tersebut telah berkembang, Kiai Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang kemudian Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. Hayatul Qulub Hayat Al-Qulub, yang didirikan tahun 1912 tersebut tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan juga masuk ke bidang perekonomian. Hal ini
Disebabkan Kiai Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan, maka anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tetapi juga para petani dan pedagang. Namun organisasi yang bergerak di bidang dagang tersebut tentu akan mempunyai saingan dagang, khususnya dengan pedagang Cina yang pada masa itu cenderung lebih berhasil di bidang perdagangan. Karena pemerintah Hindia Belanda lebih banyak membela kepentingan pedagang-pedagang Cina yang diberi status hukum lebih kuat dibanding kelompok pribumi. Persaingan tersebut memuncak ketika pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik orang Cina yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. Setelah dibubarkannya organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke majelis ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 16 Mei tahun 1916, Kiai Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang ia beri nama Jamiah Al-Iyanat Al-Muta'alimin. Lembaga pendidikan ini lebih baik dari sebelumnya, karena Kiai Halim menerapkan sistem klasikal dengan lama kursus 5 tahun dan sistem kudukasi. Dan bagi yang sudah mencapai kelas tinggi akan menerima pelajaran bahasa Arab. Setahun kemudian, Hos Cokro Aminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya menjadi Perserikatan Ulama yang lebih dikenal dengan PUI, Perserikatan Ulama Indonesia. Perserikatan tersebut memiliki panti asuhan, percetakan, dan sebuah pertenunan. Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkannya dengan mendirikan Santi Asromok pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan. Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang dibolehkan berdiri hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, PO pun dibekukan. Namun, Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Barulah pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Umat Islam POI. Pada tanggal 5 April tahun 1952, di Kota Bogor, diadakan rapat tentang penggabungan antara Persatuan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Akhirnya kedua organisasi ini disatukan menjadi Persatuan Umat Islam dan Abdul Halim dipilih sebagai ketua pertamanya. Persatuan Umat Islam PUI memiliki tujuan pokok antara lain memajukan dan menyiarkan pengetahuan dan pengajaran agama Islam, memajukan perihal penghidupan yang didasarkan atas hukum Islam, memelihara tali percintaan dan persaudaraan yang kuat, dan membangunkan hati supaya suka tolong-menolong antara satu dengan lainnya. PUI melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Di antaranya adalah mendirikan dan memelihara sekolah, menerbitkan, menyiarkan, dan menjual buku-buku, kitab-kitab, brosur, majalah, dan surat kabar yang berisi tentang keislaman, meningkatkan pertanian, perdagangan, dan perekonomian lainnya, mendidik pemuda sebagai kader Muslim masa mendatang, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan Muslim lainnya demi memajukan agama Islam. Abdul Halim merupakan salah satu dari 6 tokoh Muslim yang bergabung dalam salah satu badan penasihat, Gunseikan Chuo Sangiin. Badan ini
memiliki anggota berjumlah 43 orang. Pada bulan Mei tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini, Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara. Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah PBKNID Cirebon. Selanjutnya ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai tanggal 19 Desember tahun 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka. Pada 1928, dia diangkat menjadi pengurus Majelis Ulama yang didirikan Sarekat Islam bersama-sama dengan Kiai Haji Muhammad Anwaruddin dari Rembang dan Kiai Haji Abdullah Siraj dari Yogyakarta. Dia juga menjadi anggota pengurus MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang didirikan pada 1937 di Surabaya. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asromo. Namun, sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, dia menentang gerakan Darul Islam, pimpinan Kartosuwiryo. Walaupun dia tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam, dia juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran negara Pasundan ciptaan Belanda. Dalam periode tahun 1950-an, Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota konstituante. Kiai Haji Abdul Halim, ulama besar tanah Pasundan ini menghadap ilahi tanggal 7 Mei tahun 1962 dan dikebumikan di Majalengka dalam usia 74 tahun. Meninggalkan harta bendanya diwakafkan untuk madrasah dan institusi pendidikan. Bahkan rumah pribadinya diberikan untuk PUI, ujar Dadah. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 041 TK tahun 2008 tanggal 6 November tahun 2008.